Kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan detail ketika saya memotong celana panjang maupun celana pendek. Jadi teman-teman yang mungkin baru melihat cara membuat pola atau cara memotong saya itu kan biasanya saya gunain itu tanpa pinggul. Jadi di sini saya akan jelaskan lebih detail tentang bagian ukuran pinggulnya. Nah, sebelum itu ini adalah ukuran yang biasa saya tulis. Jadi hal pertama itu adalah bagian pinggang, kemudian yang kedua panjang, pinggul, pisa, paha, tengah, dan bagian bawah. Kemudian untuk teman-teman yang belum tahu untuk cara mengukurnya, bisa melihat video saya di sebelumnya. Di situ saya sudah buatkan untuk cara mengukur ke orangnya. Nah, di sini setelah teman-teman ukur ke orangnya kurang lebih tampaknya seperti ini. Kemudian kita bisa gambar untuk model celananya. Jadi untuk model sendiri kurang lebih di sini menggunakan kantong miring untuk bagian kantong sampingnya. Kemudian kantong belakangnya itu ada 2 biji. Di sini kurang lebih saku bobok bibir 1. Kemudian di sini yang akan saya coba jelaskan itu di sini teman-teman ya. Jadi bagian pinggang, kemudian intinya bagian pinggul, pisa, dan bagian paha. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan karton, atau teman-teman yang mungkin memotong langsung di kain juga bebas. Jadi berapapun ukurannya, teman-teman ikuti aja langkah demi langkah yang ada di video ini. Jadi ketika saya mulai memotong, hal pertama kita buat dulu garis bagian atas dan garis bagian samping. Ini adalah garis bantu. Di sini untuk panjang tidak saya buat teman-teman ya. Jadi yang saya utamain itu adalah bagian pisa dan bagian pahanya. Nah, di sini untuk rumus pisa, jadi hal pertama itu kan seperti ini. Untuk rumus pisa itu kan kurang lebih total pisa 70, kita kurangin 8. Nah, 8 ini adalah ban pinggang. Jadi 8 ini adalah ban pinggang. Jadi ban pinggang di sini 4 cm. Jadi ban pinggang 4 cm. Nah, yang saya maksud ban pinggang 4 cm itu adalah bagian ini. Jadi 70 kita kurangin 8. 8 itu jika teman-teman sejajarkan celana bagian depan dan belakang, ban pinggang depan kurang lebih 4 cm. Kemudian ban pinggang belakang juga 4 cm. Jadi kita kurangin 8. Andai kata teman-teman menggunakan ban pinggang itu 5 cm, berarti kurangin aja 10. Kemudian kita bagi 2. Nah, untuk bagi 2 itu kan tampaknya seperti ini. Nah, ketika teman-teman sejajarkan itu seperti ini. Nah, kalau perhatikan di sini ini ada selisih untuk bagian antara bagian pisa depan dan pisa belakang. Nah, itu untuk selisihnya itu saya ngebuatnya itu di angka 6 cm. Jadi kalau bisa dibilang itu seperti ini. Bagian sini itu 3 cm. Jadi selisih pisa depan 3 cm. Kemudian bagian ini juga 3 cm. Jadi 6 ini adalah selisih antara pisa depan dan pisa belakang. Kurang lebihnya itu 3 cm atau mungkin bisa di angka 3,5. Jadi teman-teman harus tahu ketika pengerjaan itu, sistem menjahit itu kan diibaratkan kerjaan tangan. Jadi untuk selisih itu bisa setengah atau enggak 1 cm, itu masih wajar. Nah, hal pertama ketika teman-teman menitik ukuran panjang, jadi bagaimana dengan apakah rumus pisa ini sudah saya tambahkan kampuh atau belum? Nah, ketika teman-teman mengukur panjang, itu kan kita mulai dari angka 3 cm. Nah, jadi yang saya garis dengan menggunakan pensil, ini adalah bagian 4 cm-nya. Jadi tadi kan contoh panjang itu 100. Kita mulai mengukur itu dari angka 3 cm. Di sini semoga bisa terlihat. Sebenarnya kan kita menggunakan itu ban pinggang 4 cm. Tapi ketika kita mengukur pada bagian pola, kita menitik dari angka 3 cm. Jadi tampaknya itu seperti ini. 3 cm di garis paling atas. Kemudian teman-teman ukur berapa panjangnya. Kemudian kita titik.
Begitupun seperti ini 3 cm, kemudian kita titik bagian panjangnya. Nah, sekarang untuk rumus pisa sudah kita temuin. Pisa total 70, kita kurangin 8, kemudian kita bagi 2, kita kurangin 6. Itu hasilnya adalah 25. Nah, 25 itu kita menitik dari garis yang paling atas. Di garis paling atas kita menitik 25-nya. Nah, seperti ini. Kemudian agar garisan sejajar, teman-teman jiplak juga 25-nya. Kemudian kita pertemukan. Nah, garis turunnya pisa ini ke bagian lebarnya itu adalah garis bagian paha. Nah, sekarang kita mulai untuk menentukan bagian paha. Nah, di sini untuk rumus bagian paha kurang lebih untuk paha di atas 35, kita kuranginnya itu 5 cm. Untuk paha di atas 35, kita menguranginnya itu 5 cm. Jadi di sini mungkin saya akan tulis untuk pengingat. Jadi NB untuk paha di atas 35 kita kuranginnya itu 5 cm. Nah, paha di bawah 25 kita kuranginnya itu paha di bawah 35, jadi 34 ke bawah itu kita kuranginnya 4 cm. Nah, saya akan mengukur paha ini setengah ukuran ya. Jadi sebenarnya paha ini kan 78. Jadi sebenarnya paha ini kan 38 kita kali 2 itu 76, maaf. Jadi paha ini 76 sebenarnya. Kemudian bagian bawah ini sebenarnya 52 dan bagian bawah ini sebenarnya 48. Nah, ketika ini kan setengah ukuran. Jadi paha di atas 35 itu kan kita kurangin 5. Jadi sebenarnya ini kan pengurangan itu 10 ya. Di sini saya beri spidol hitam. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita kurangin 4, sebenarnya itu kan kita kurangin 8. Nah, di sini ya. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, di sini sudah kita temukan paha 38 kita kurangin 5, itu 33. Nah, 33 teman-teman garis dari bagian samping celana. Kita taruh angka 38 kita kurangin 5, 33. Nah, seperti ini. Kita titik 33-nya. Nah, kemudian kita mundurin 3 cm. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, bisa 3 cm atau 3,5 cm. Kalau di video ini saya ngebuatnya 3 cm. Kemudian kita titik juga bagian asnya, jadi 16,5. Nah, di sini semoga bisa terlihat. Kemudian bagian atas juga kita buat. Nah, di sini teman-teman titik asnya 16,5. Kemudian untuk bagian pinggul dari samping garis samping ini kita majuin kurang lebih 1,5 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kebiasaan saya memotong, bagian ini saya titik. Jadi di sini saya tentuin dulu 5 cm, kemudian tiga-tiganya saya titik. Nah, garis yang saya gunain pensil ini hanya sebatas garis pengingat bahwa saya sudah menitik as pada bagian atasnya. Nah, hal selanjutnya kita mulai untuk menentukan bagian pinggang. Nah, untuk rumus pinggang itu sederhana. Jadi pinggang depan itu total pinggang 88. Kita bagi 4. Kemudian untuk badan depan kita kurangin 1 cm. Nah, 21 di sini kita sudah ketemu bagian pinggangnya itu 21. Teman-teman taruh meteran dari tanda panah ini, atau tepatnya yang kita majuin 1,5 cm. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, 21 kita titik dulu 21-nya. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita pertemukan garis bagian titik pinggang ke bagian garis pisahnya yang sudah kita mundurin 3 cm. Mungkin di sini kita buat garis seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini bagian pinggang sudah ya. Kemudian untuk penentuan bagian pinggul, teman-teman titik aja. Biasanya itu kalau anaknya kecil kita buatnya itu kan 5 cm atau 6 cm.
Nah, karena ini pisak lumayan panjang, jadi pisak 70, kita naikin aja 7 cm. Jadi tampaknya itu seperti ini. Di sini saya akan titik dengan pensil aja. Nah, di sini ketika pisak 70 kita naikinnya 7 cm. Bagaimana dengan pisak mungkin 80 ke atas. Jadi ketika teman-teman mengukur orang atau customer itu mungkin berat badan orang itu kan bermacam-macam dan keinginannya juga bermacam-macam. Jadi bagaimana ketika pisak itu misalkan 80. Jadi kita ibaratkan pisak itu ada di sini ya, di penggaris saya ini yang saya tunjuk dengan tanda panah. Nah, di sini kan kita tidak tahu naiknya itu berapa. Jadi teman-teman ambil resleting. Jadi kita penentuan itu dari panjangnya resleting. Nah, kebetulan di sini yang sering biasa digunain oleh penjahit itu kan 17 cm. Jadi ketika pisak itu, garis pisak itu misalkan di sini, teman-teman tempelkan penggaris, tempelkan resleting yang biasa kita pakai, kemudian teman-teman titik. Nah, jadi kalau bisa dibilang dari tanda panah ini kurang lebih ke bagian bawah itu kurang lebih antara 10 sampai 11 cm. Jadi untuk naiknya ini bebas sesuai dengan ukuran pisak. Jadi tampaknya seperti ini ya. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian garis yang saya tunjuk ini adalah garis bagian pinggulnya. Jadi mungkin yang saya tekankan sekali lagi adalah bagian ini. Nah, ketika teman-teman mengukur pada orangnya, kita kan tidak tahu patokan pinggul bagian depannya itu berapa. Jadi di sini untuk pinggul bagian depan teman-teman ukur. Jadi pinggul ini kurang lebih di angka 28. Nah, sebelum itu teman-teman pertemukan dulu bagian pinggul ya. Jadi dari garis pisak ke bagian pinggul yang kita majuin 1,5 cm, teman-teman buat garis menggunakan penggarisan lengkung atau garis pinggul. Nah, seperti ini. Nah, tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Dan di sini mungkin saya akan beri keterangan. Jadi dari garis pertama ke bagian bawah ini, nah di sini garis pertama dan garis ini adalah pisak. Semoga bisa dipahami. Jadi pisak tadi kan 25. Kemudian di garis pisak ini ke bagian lebarnya itu adalah bagian paha. Jadi paha tadi itu 33. Di sini saya beri tulisan untuk keterangan bagian pahanya. Kemudian untuk bagian bawah teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur. Kemudian begitupun dengan bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai membentuk bagian pisak depannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kapur. Jadi tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di garis pinggul mungkin kita akan beri keterangan berapa pinggul bagian depannya. Nah, di sini tertera angka kurang lebih 27,5. Jadi pinggul 27,5 pinggul depan. 27,5. Nah, sebelum itu kita mulai untuk memotong dulu bagian pola depannya. Di sini kita majuin dulu 5 cm. Kemudian kita mulai untuk memotong pola bagian depannya. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat bagaimana ketika bagian pisak itu tidak sesuai ukuran. Jadi untuk orang yang saya ukur ini, dia mintanya itu posisi pakai celana itu di atas pusar, tapi bagian paha itu minta ukuran yang lebih besar. Di sini kita potong kurang lebih seperti ini.
kita tambahin kampuh. Jadi jika teman-teman menambahkan kampuh 2 cm, silahkan menambahkan kampuh 2 cm. Tapi kalau kebiasaan saya itu cukup di 1 cm. Nah, di sini pola depan kurang lebih tampaknya seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk memotong pola bagian belakang. Nah, untuk memotong pola bagian belakang, teman-teman siapkan. Jadi di sini saya menggunakan karton yang berbeda. Langkah selanjutnya kita taruh pola bagian depan. Tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kemudian kita mulai menitik-nitik bagian pola belakangnya. Hal pertama yang kita garis adalah bagian samping. Jadi yang saya garis pertama ini adalah samping celana. Kita buat dulu sejajar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian sini kita turunin setengah senti. Kita turunin kurang lebih setengah senti seperti ini. Kemudian kita jiplak juga bagian atasnya. Kemudian bagian paling atas atau tepatnya bagian pinggang. Di sini kita ikuti. Nah, langkah selanjutnya di bagian paha. Paha tadi kan ketika kita kurangin 5 itu kan sebenarnya kita kurangin 10. Nah, 10 ini kita bawa ke bagian pisak belakang itu 6 cm. Di sini semoga bisa terlihat. Kita titik bagian ke arah pisak belakang itu 6 cm. Kemudian ke bagian samping celana 4 cm. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman mungkin paha di bawah 34, kita kurangin 4, maka totalnya itu kan 8. Nah, 8 itu kita bawa ke sini atau enggak ke pisak bagian belakang itu 5 cm, ke bagian samping itu 3 cm. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Di sini 5 ini sebenarnya adalah kita kurangin 10 karena saya mengukur paha itu kan setengah ukuran. Jadi paha di sini setengah ukuran. Kemudian langkah selanjutnya bagian atas atau tepatnya dari bagian as itu kita titik 3 cm. Kemudian kita buat selisih 3 cm. Nah, seperti ini tampaknya. Di sini kan membentuk tanda tambah. Bagian 3 cm ini adalah ketika kita kurangin 6 di bagian pisak pola depannya. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami. Sekarang untuk bagian pinggul. Pinggul bagian depan itu adalah pinggul bagian belakang. Jadi garis pinggul bagian depan ini kita jiplak sampai ke bagian ujung. Kemudian seperti biasa kita mulai melangsam untuk bagian dari tengah celana ke bagian yang kita mundurin 4 cm. Nah, kalau di sini kan ketika teman-teman mengikuti cara memotong saya kan saran saya tuh kita langsam. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana ketika teman-teman mengira-ngira bagian ini? Untuk pinggang 70 sampai 80 kita mundurin 6 cm. Kemudian pinggang 80 sampai 90 kita mundurin kurang lebih 7 cm dan pinggang 90 sampai 100 ke atas kita mundurin kurang lebih 8 cm. Nah, maksud saya ini adalah bagian ini. Nah, di sini 80 ke 90, jadi tepatnya itu 88. Kita akan mundurinnya 7 cm. Nah, 7 cm ini hanya kira-kira. Jadi ini acuan pertama ketika kita menentukan bagian pinggangnya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat cara motong saya itu kan saya mengira-ngiranya itu dari bagian yang 4 cm, kemudian lanjut sampai ke bagian atas. Nah, seperti ini. Tampaknya kan seperti ini. Nah, di tanda tambah bagian ini, kemudian kita pertemukan di tanda tambah yang bagian asnya tadi, yang kita mundurin ke arah belakang itu
3 cm. Nah, di sini membentuk segitiga antara pola depan dan naiknya pola bagian belakang. Langkah selanjutnya kita tinggal menentukan bagian pinggang bagian belakang. Nah, pinggang bagian belakang ini 88 kita bagi 2, jadi 44. Kita tadi mengukur untuk pinggang bagian depannya tadi kan 21. Di sini saya beri keterangan 21. Di sini pinggang ya, pinggang depannya kan 21. Kemudian kita mencari angka 44 untuk pola bagian belakang. Jadi 21 itu teman-teman taruh di bagian yang saya tunjuk dengan tanda panah di sini. Kemudian kita mencari angka 44 ketambahan kampuh untuk bagian kupnat kurang lebih 2 cm, jadi 46 ya. Kita taruh 21, kemudian kita mencari angka 44, kita tambahin kampuh kurang lebih kita tambahin untuk kupnatnya itu 2 cm. Nah, jadi di sini kan 46. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari garis yang pertama ini, yang saya kira-kira pertama, ini kan lebih. Nah, ketika lebih, teman-teman bentuk dengan menggunakan garisan pinggul, garisan lengkung seperti ini. Tapi andai kata kurang, teman-teman bawa ke arah sini. Jadi ketika lebih, teman-teman masukin bagian sampingnya. Tapi ketika kurang, teman-teman bisa menitiknya itu kita tambahin. Jadi mungkin bisa di sini kita titik atau enggak di bagian sini. Jadi ketika kurang itu kita bawanya itu ke arah belakang celana. Jadi jangan teman-teman bawa ke arah sampingnya, karena ketika bagian samping ini selisihnya terlalu jauh, nanti bagian samping celana itu tidak ketemu. Nah, sekarang kita mulai untuk menentukan bagian pisak belakangnya. Nah, di sini untuk jadiin acuan, teman-teman jiplak bagian ini yang kita naikin 7 cm tadi ke bagian pola belakang seperti ini. Nah, kemudian bagian ban pinggang tadi sudah ketemu. Jadi di sini 21, kemudian ke bagian ini 44. Jadi 44 itu di bagian sini. 21 ke 44. Nah, di sini kan ketemu 44-nya di sini, kemudian kita tambahin kampuh untuk bagian kupnatnya. Jadi saya nulisnya itu 46 ya. Jadi sebenarnya total pinggang, setengah pinggangnya maksud saya, itu 44 ketambahan 2 cm untuk bagian kupnatnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menentukan bagian pisak pola belakang. Di sini garis pinggul saya akan jiplak dulu. Nah, jadi garis pinggul pola depan adalah garis pinggul pola bagian belakangnya. Nah, di sini yang sudah kita titik tadi, kita tentuin bagian pinggulnya. Nah, tadi untuk pinggul bagian pola depan tadi kurang lebih 27,5. Kita mencari pinggul 120. Jadi pinggul total 120 kita bagi 2, kurang lebih 60. 60 teman-teman ambil di meteran, kemudian taruh di bagian pola belakang, bagian sampingnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian teman-teman mencari di angka 27,5. Nah, ketika titik pinggul saya itu di sini, ya kan? Titik pinggul saya itu di bagian ini. Kemudian kita titik bagian pinggul yang diinginkan, kurang lebih di sini. Jadi kenapa saya jarang menggunakan ukuran pinggul itu, karena saya rasa itu ukuran pinggul pada celana saya itu sudah bagus. Andai kata misalkan pinggul itu lebih kecil, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Tapi ketika menyesuaikan bagian ini, teman-teman harus juga mengira-ngira pada bagian titik paha belakangnya ini. Jadi kalau bisa dibilang tadi di sini 27,5. Kemudian ke bagian ini total pinggul 120 kita bagi 2, ke sini 60. Langkah selanjutnya kita tinggal mempertemukan bagian pinggang pola belakang ke bagian pinggul yang sudah kita tentukan seperti ini.
Di sini saya menggunakan pensil. Kemudian bagian lengkungan pada pisaknya teman-teman buat kurang lebih tampaknya seperti ini. Bisa disesuaikan sendiri. Sini saya akan coba terangkan dengan menggunakan spidol. Nah, jadikan di sini. Kemudian setelah bagian ini selesai, kita ukur dulu bagian pisaknya. Nah, untuk mengukur bagian pisak, kita mengukur dari ban pinggang depan dan belakang, atau tepatnya 8 cm. 8 cm kita taruh di garis pinggang belakang paling atas. Kemudian kita jelujur meteran. Di sini kita mencari untuk total pisak. Nah, kurang lebih di sini angkanya 46. 46 kita ingat, kemudian kita kurangin 1. Jadi 46 pisak belakang kita naikin 1 cm. Jadi 1 cm ini adalah untuk kampuh ketika ban pinggang itu masuk bagian kampuhnya. 45 kita taruh di atas. Kemudian kita jelujur. Nah, di sini ketemu angka 74, ya kan? Sedangkan kita mencari pisak 70. Nah, bagaimana ketika teman-teman menemukan kendala seperti ini? Jadi ukuran pisak itu tidak sesuai dengan ukuran. Di sini teman-teman sejajarkan lagi pola depan dan pola belakang, ya kan? Kemudian untuk selisih pisak itu 1 cm, itu teman-teman naikin setengah senti. Tapi karena ini selisih pisak itu 4 cm, jadi kita naikinnya itu 2 cm. Jadi kita gambar ulang untuk bagian pisak depan dulu. Kita naikin 2 cm ya, seperti ini. Kita naikin 2 cm, kemudian teman-teman garis sampai sini aja. Kemudian untuk pola bagian belakang, teman-teman turunin lagi setengah senti. Jadi kita garis ulang. Nah, seperti ini. Kemudian kita jiplak juga untuk ukuran bagian ini. Lalu bagian pisak depannya juga sama. Nah, titik ini kita perbaikin, kita naikin kurang lebih mungkin 2 cm. Kemudian teman-teman ulang bentuk lengkungan pisak bagian depannya seperti ini. Nah, kurang lebih tampaknya seperti ini. Jadi garis yang saya coret-coret ini tidak kita pakai karena pisaknya itu kurang pendek. Kemudian bagaimana dengan pola bagian belakang? Di sini sama, tinggal kita perbaruin lagi. Kurang lebih kita naikin 2 cm tadi di sini kan. Kemudian teman-teman gambar ulang aja. Kita gambar ulang tampaknya seperti ini. Nah, di sini. Jadi terkadang ada orang kurus itu tapi minta bagian paha itu sedikit besar. Jadi terkadang antara bagian paha dan pinggang itu ketika tidak sinkron itu terkadang rumus saya itu sedikit ada masalah di bagian pisaknya. Nah, sekarang kita coba ukur. Sama untuk mengukurnya dari 8 cm. Kita mengukur bagian pisak yang kita perbarui. Nah, di sini. Di sini tertera angka. Nah, kurang lebih 43,5. Kemudian kita kurangin 1 cm untuk mengukur pisak bagian depan. Jadi 42,5 kita taruh di bagian pola depan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur 42,5 kita ukur. Kita mencari di angka kurang lebih 70. Nah, di sini terlihat ya, kurang lebih pisak sudah pas. Jadi sampai sini mungkin teman-teman yang mempunyai kendala seperti ini, di sini saya sudah jelaskan. Jadi untuk selisih pisak, saya nulisnya itu selisih pisak. Selisih pisak. Nah, jika lebih panjang 1 cm, ya kan? Jika lebih panjang 1 cm, di sini lebih panjang 1 cm, itu kita naikinnya itu 0,5 cm. Jadi kalau 2 cm lebih panjang, itu kita naikinnya kan kurang lebih 1 cm, ya kan? Nah, untuk ketika saya membuat pola ini, selisihnya kan 4 cm. Jadi setengah kita kali 4, jadi kita naikin kurang lebih 2 cm.
Nah, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian untuk bagian bawah di sini teman-teman sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Nah, di sini ya. Sekarang kita tinggal memotong untuk pola bagian belakangnya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Di sini sama teman-teman sesuaikan lebar kampuh yang diinginkan. Kemudian teman-teman bisa gambar untuk bagian kantongnya. Kita potong untuk bagian atas, kemudian kita beri spare. Karena ini celana pesanan, kita beri spare kurang lebih 3 cm. Kemudian bagian bawah ini salah ketika saya mengukur pisahnya, kemudian kita perbarui lagi. Nah, di sini kita beri kampoh 1 cm, kemudian naik ke bagian belakang kita lebihin 3 cm. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Jadi teman-teman ketika mengukur orang itu terkadang ada kendala di bagian pisah. Kemudian ini pola bagian belakang dan ini adalah pola bagian depan. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.